adik-adik, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini Tuhan telah memberikan kami waktu, kami dapat bangun dan kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, agar kami dapat mengerti dengan baik firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini adik-adik kita mau kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Lawson mau bertanya, apakah adik-adik pernah membuat teh ataupun kopi? Saat adik-adik membuat teh atau kopi, adik-adik mungkin akan membuatnya dengan air panas. Tetapi biar dapat langsung diminum dengan cepat, adik-adik tambahkan sedikit air dingin sehingga rasanya tidak panas dan juga tidak dingin, tetapi hangat sehingga dapat diminum. Pagi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, yaitu Wahyu pasal 3 ayat 15-16. Bagaimana kita tidak boleh menjadi orang percaya yang suam-suam kuku seperti air tadi adik-adik, tidak panas, tidak dingin. Tetapi kita mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus. Mari kita buka dari Wahyu 3 ayat 15-16. Wahyu 3 ayat 15-16. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya adik-adik, seperti itulah suam-suam kuku tadi, seperti air yang tidak panas dan juga tidak dingin. Kita mau belajar bahwa jemaat di Laodikia ini juga ditegur oleh Tuhan bahwa mereka telah menjadi orang percaya yang suam-suam kuku. Mereka ditegur karena mereka miskin secara rohani. Walaupun mereka kaya, memiliki kecukupan materi, tetapi mereka ditegur bahwa mereka buta, tidak dapat melihat bahwa kehidupan mereka yang tercukupi itu ternyata dianggap miskin oleh Tuhan, karena kehidupan yang seharusnya ialah kaya secara rohani di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita yang memuliakan Tuhan adik-adik. Namun di sini jugalah Tuhan memberikan kita dorongan dan teguran jika kita juga sama mungkin hidupnya seperti jemaat di Laodikia. Tuhan tidak mau kita menjadi orang percaya, anak-anak Tuhan yang suam-suam kuku, tidak panas ataupun tidak dingin, setengah hati. Artinya di dalam kehidupan kita punya satu hati, setengahnya untuk Tuhan, setengahnya lagi untuk kehidupan kita di dunia dan kesenangan-kesenangan kita. Tanpa semangat kita mengikuti Tuhan adik-adik. Penyebabnya mungkin tadi seperti jemaat di Laodikia, mereka memiliki segalanya. Apa yang mereka butuhkan ada, tidak kekurangan tetapi berkecukupan. Semuanya tersedia, gampang. Jadi, janganlah kita menjadi orang yang suam-suam kuku setengah hati kepada Tuhan dalam mengikuti ibadah ataupun setiap mengikuti renungan setiap pagi seperti ini. Janganlah kita rasa itu seperti halnya kebiasaan, rutinitas. Jadi bangun pagi besok, renungan. Terus kalau hari Minggu kita mau ibadah, jangan hanya sebagai rutinitas yang harus kita lakukan, tetapi harus dengan kesungguhan hati bahwa kita ingin mengenal Tuhan dan ingin lebih dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu di dalam ibadah kita harus sungguh-sungguh. Dan juga adik-adik, di luar kita beribadah, kehidupan kita janganlah sama seperti orang lain, seperti orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Kita harus menunjukkan kehidupan kita yang penuh kasih dan juga kehidupan yang taat akan firman Tuhan. Dan adik-adik, hidup kita yang percaya kepada Tuhan harus kita rasakan secara pribadi adik-adik. Kita harus mengenal Tuhan secara pribadi, bukan hanya karena kita mendengar firman saja, tetapi kita harus merasakan sendiri. Dan hidup yang kita jalani adik-adik haruslah selalu berpusat kepada Tuhan. Iman kita yang sudah percaya tadi, kehidupan kita
pusatnya ialah Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga, di dalam studi, belajar untuk sekolah kita, ataupun di dalam kehidupan pertemanan kita. Kiranya Tuhan Yesuslah menjadi contoh dalam kita bertindak. Dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita harus kita rasakan, kedekatan kita dengan Tuhan, kasih Tuhan bagi kita, kasih kita bagi Tuhan, dan juga pertolongan-pertolongan yang Tuhan berikan bagi kita. Itulah yang memberikan kita semangat selalu agar kita tidak menjadi orang yang suam-suam kuku, tidak penuh tetapi setengah hati untuk Tuhan. Tidak boleh seperti itu adik-adik. Hendaknya hati kita, pikiran kita, semuanya harus penuh, tidak boleh setengah-setengah, harus penuh untuk Tuhan. Itulah sebabnya adik-adik, kita yang sudah percaya mau bertumbuh selalu, tidak boleh setengah-setengah hati. Oke adik-adik, tetap semangat mengikuti Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh belajar lagi. Tuhan tegur agar kami mengingat bahwa kehidupan kami dalam percaya kepada Tuhan tidak boleh suam-suam kuku, tidak boleh setengah hati, tetapi harus semangat dan penuh untuk Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua dalam sepanjang hari ini, dalam aktivitas yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di renungan di esok hari. Dadah!